Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi Pramana Gilang Ramadan. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Tulungagung. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang potensi sumber daya alam tambang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya saja, tidak mungkin ada manusia yang dapat bertahan tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam tambang. Nah, tahukah teman-teman, pertambangan di Indonesia merupakan salah satu tambang terbesar di dunia. Ya, di Indonesia ada beberapa jenis tambang. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, atau lautan dangkal. Daerah penghasil minyak bumi meliputi Aceh, Riau, Sumatera, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, dan Delta Mahakam, yaitu Kalimantan Timur. Ya, selanjutnya adalah gas alam. Gas alam ini merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi. Hanya saja bentuknya berupa gas. Gas alam dapat pula diubah menjadi bentuk cair yang disebut sebagai liquid natural gas atau LNG. Daerah penghasil gas alam yaitu Nangor Aceh Darussalam, Bontang, dan Tangguh, dan Pulau Natuna. Yang selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbaharui. Batu bara terbentuk dari hasil tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi. Daerah penghasil batu bara yaitu Sawah Lunto yang berada di Sumatera Barat, Tanjung Enim, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Samarinda, Pulau Sebuku yang berada di Kalimantan Selatan, Makassar, dan Papua. Selanjutnya ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262,710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang selanjutnya yaitu pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yang berada di Lampung, Gunungan Virpek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yang berada di Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Ada beberapa tempat di Indonesia yang mempunyai tambang terbesar, yaitu yang berada di Papua, yaitu Freeport Timika, Kalimantan Barat, Nangor Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Mangudo, Riau, dan Bengkulu. Selanjutnya ada nikel. Nikel ini merupakan logam yang memiliki warna putih sedikit kelabu. Bahannya agak keras dan tidak cepat berkarat. Nikel ini dapat dicampur dengan besi agar mutunya lebih baik, atau bisa dengan logam lain, seperti tembaga dalam pembuatan kuningan atau perunggu. Tidak hanya itu saja, nikel ini juga dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan uang logam. Adapun persentase hasil nikel di Indonesia adalah 8,6% serta memiliki suku cadang sebesar 2,9%. Adapun daerah-daerah yang menghasilkan nikel di Indonesia diantaranya yaitu Bengkalis di Sumatera, Cikotok di Jawa Barat, dan Melabuh di Aceh, dan Rejang Lebong di Bengkulu, dan Lagas di Riau. Yang selanjutnya yaitu intan.
Intan merupakan hasil tambang yang struktur pembuatannya paling keras. Dalam bidang pertambangan, intan biasanya digunakan untuk mata bor. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, saat ini intan dijadikan sebagai batu permata karena keindahannya. Agar menjadi intan permata, maka intan yang ditambang tersebut digosok terlebih dahulu. Adapun daerah yang menghasilkan intan terbesar di Indonesia, yaitu di daerah Martapura di Kalimantan. Dan selanjutnya adalah batu gamping. Batu gamping atau sering disebut sebagai batu kapur merupakan sumber daya tambang yang biasanya digunakan untuk industri bangunan. Biasanya batu gamping dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan semen. Akan tetapi juga dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanah yang kurang akan zat kapur. Pengambilan batu kapur sendiri dilakukan dengan cara digali di sekitar bukit kapur yang ada. Adapun wilayah Indonesia yang terdapat tambang batu kapur, di antaranya di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Irian Jaya. Yang terakhir yaitu ada batu pualam. Batu pualam atau batuan marmer merupakan batuan yang berasal dari batuan kapur yang dibuat akibat suhu serta tekanan yang tinggi. Biasanya marmer ini digunakan dalam bahan pembuatan keramik serta dinding bangunan. Tetapi ada beberapa daerah yang menjadikan batu marmer ini sebagai hasil seni ukir. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan batu marmer diantaranya adalah di Trenggalek, Tulungagung, serta Banjarnegara. Selain bermacam-macam bahan tambang, tentunya kita tidak lupa akan melestarikannya, yaitu tidak mengeksploitasi secara masif. Yang kedua, melakukan kegiatan tambang dengan memperhatikan aspek lingkungannya. Yang ketiga yaitu melakukan penambangan dengan pilih-pilih, memperhatikan banyak aspek yang mempengaruhi kelestarian bahan tambang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambangnya. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Tentunya kita harus ingat betapa pentingnya keseimbangan atau kelestarian alam di negara kita ini. Tentunya kita harus menjaga dan patut melestarikannya. Sekian dulu dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.